Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Imelda Widya Kusdwi Yulivia, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMKS PGRI Duanggeneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 dengan materi pada modul sebelumnya. Paket modul 1 terdiri dari 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, 1.3 Visi Guru Penggerak, dan 1.4 Budaya Positif. Tugas A. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Tugas seorang guru tidak hanya sekedar membekali murid dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga menuntun murid agar memiliki budi pekerti yang baik. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka guru harus dapat mewujudkan budaya positif di sekolah. Upaya untuk mewujudkan budaya positif di sekolah dapat dilakukan dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Konsep inti pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri anak untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Melalui disiplin positif, anak dibimbing agar memiliki motivasi intrinsik untuk berperilaku baik, bukan sekedar untuk menghindari hukuman atau ingin mendapat penghargaan, melainkan karena mereka ingin menghargai dirinya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka percaya. Kedua, motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 alasan yang mendasari tindakan manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 2 alasan pertama termasuk ke dalam motivasi eksternal, bukan berasal dari dalam diri anak dan bersifat sementara atau jangka pendek. Motivasi internal atau intrinsik adalah motivasi yang perlu kita tumbuhkan dalam diri anak, agar mereka selalu berusaha untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk membangun motivasi intrinsik, guru harus meminimalisir pemberian hukuman dan penghargaan. Ketiga, posisi kontrol guru. Terdapat 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Guru yang baik harus mampu menempatkan dirinya pada posisi kontrol manajer. Pada posisi ini, guru bersikap kolaboratif untuk menemukan solusi bersama murid dan membimbing murid untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Dengan demikian, murid akan menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Keempat, keyakinan kelas atau sekolah, yaitu nilai-nilai kebajikan yang diyakini untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif. Keyakinan kelas atau sekolah disusun bersama melalui kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa kalimat positif yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di sekolah. Kelima, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka dapat kembali kepada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Dalam penerapan budaya positif, guru berperan sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan murid dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
Keterkaitan materi budaya positif dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak adalah: tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan tersebut akan lebih mudah tercapai dengan adanya penerapan budaya positif di sekolah. Agar budaya positif dapat dilaksanakan, maka guru harus memiliki nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Guru juga harus menjiwai peran sebagai guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Budaya positif menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Kondisi tersebut dapat mendukung tercapainya visi guru penggerak dengan prakarsa perubahan yang menuntun murid agar memiliki kompetensi dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Tugas B. Refleksi. Saya telah memahami konsep inti dalam modul 1.4, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi. Konsep-konsep inti tersebut perlu saya tanamkan dalam diri dan dibagikan kepada rekan guru lain agar dapat diterapkan bersama untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Hal-hal menarik dan di luar dugaan saya adalah saya menjadi tahu bahwa cara yang baik untuk menyelesaikan permasalahan adalah dengan melakukan restitusi. Hukuman dan penghargaan tidak efektif dalam menciptakan disiplin positif pada anak. Anak yang tidak melakukan pelanggaran belum tentu didasarkan pada keyakinan akan nilai-nilai kebajikan. Namun, bisa jadi sekedar ingin menghindari hukuman atau ingin mendapat penghargaan. Hukuman dapat menyebabkan anak menjadi pemberontak dan pendendam karena merasa tersakiti, dan penghargaan justru bisa menjadi hukuman. Selama ini, saya memposisikan diri saya sebagai pemberi rasa bersalah dengan tujuan untuk melembutkan hati murid, sebagai teman agar lebih dekat dan memahami murid. Kadangkala, sebagai penghukum ketika merasa murid tidak menunjukkan perubahan sikap yang baik. Sekarang, saya tahu bahwa seharusnya saya memposisikan diri sebagai manajer dengan melakukan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid agar murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Pengalaman saya saat menangani kasus murid yang sering tidak masuk, dan saat masuk pun murid tersebut sering datang terlambat. Saya menanyakan alasan mengapa murid tersebut sering tidak masuk dan terlambat. Saya sudah melakukan tahap menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Pada tahap menanyakan keyakinan, saya lakukan dengan menggali keyakinan murid terkait dengan tujuannya bersekolah, cita-citanya di masa depan, dan harapan orang tua. Karena saat itu saya belum menyusun keyakinan kelas. Saat saya melakukan proses restitusi dalam menyelesaikan permasalahan siswa, saya dan murid sama-sama dalam kondisi perasaan yang tenang. Saya tidak terbawa emosi dan murid lebih mudah diajak berkomunikasi. Murid lebih terbuka menceritakan kondisi atau alasan yang mendasari tindakannya. Saya menjadi termotivasi untuk menerapkan segitiga restitusi dan menuntun murid untuk belajar dari kesalahan yang mereka lakukan. Hal yang sudah baik menurut saya adalah adanya perubahan perilaku yang lebih baik pada murid yang telah saya ajak melakukan segitiga restitusi. Hal yang perlu diperbaiki adalah tidak terpancing emosi saat menghadapi permasalahan murid, mampu menempatkan diri pada posisi manajer dan meningkatkan kemampuan melakukan segitiga restitusi dengan lebih baik lagi. Sebelum mempelajari modul ini, saya lebih sering mengambil posisi sebagai pemberi rasa bersalah, sebagai teman, dan kadangkala sebagai penghukum. Saat itu, saya merasa hanya sebagian kecil murid yang konsisten merubah perilakunya menjadi baik.
Sebagian yang lain masih mengulangi tindakan yang sama dan harus selalu didekati dan ditegur secara halus. Bahkan, ada yang harus diberi ancaman. Saya terkadang merasa jengkel dan lelah menghadapi murid. Setelah mempelajari modul ini, saya belajar mengambil posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Saya juga mengajak murid membuat keyakinan kelas sehingga memudahkan saya dan murid dalam melakukan restitusi. Murid yang sudah saya ajak melakukan segitiga restitusi telah menunjukkan perubahan yang baik. Saya merasa senang karena dapat menyelesaikan permasalahan murid dengan cara yang lebih tepat. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi. Biasanya saat menghadapi permasalahan murid, saya akan memanggil murid tersebut untuk menanyakan alasan di balik tindakannya dan menanyakan tujuan atau keinginannya di masa depan jika dia melakukan tindakan seperti ini, agar murid menyadari kesalahannya. Tahap tersebut merupakan validasi tindakan yang salah. Saya juga menyemangati mereka agar mau berubah. Biarkan kesalahan itu menjadi masa lalu. Yang terpenting, bagaimana mereka memperbaikinya. Tahapan tersebut merupakan tahap menstabilkan identitas. Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam menciptakan budaya positif adalah membangun kolaborasi yang baik dengan rekan guru lain agar bersama-sama melakukan pembiasaan-pembiasaan baik yang sesuai dengan budaya positif. Hal penting lainnya adalah bagaimana menerapkan budaya positif pada murid yang berkebutuhan khusus, terutama anak hiperaktif dan murid yang memiliki permasalahan di dalam keluarganya. Terima kasih sudah menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.